Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengawali pagi hari ini bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari yang baru ini atas segala cinta kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari sepanjang malam di dalam istirahat kami, damai sejahtera Tuhan menghantarkan kami hingga pada pagi hari ini. Dengan hati yang bersyukur dan di dalam hati yang penuh sukacita, kami datang kepadamu berserah, biarlah senantiasa hidup kami dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik pada pagi ini bagi kita semua tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika umat Tuhan sedang dipersiapkan untuk memasuki tanah Kanaan kembali, seketika mereka telah melewati masa penghukuman selama 70 tahun oleh Babilonia dan Asyur, maka Tuhan menyatakan firman-Nya kepada mereka, bahwa firman ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umat-Nya, bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan umat-Nya. Tetapi cinta Tuhan, kasih Tuhan, kepedulian Tuhan senantiasa dinyatakan kepada umat-Nya Israel. Sehingga ketika apa yang telah Tuhan sampaikan dahulu kala, sebelum mereka dibuang melalui Nabi Yeremia, bahwa masa penghukuman itu akan berakhir dan Tuhan sendiri yang akan berkarya menolong umat-Nya. Karena itu umat Tuhan dipanggil kembali untuk mengingat bahwa hukum Tuhan, keadilan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan yang akan berkarya, karena Tuhan yang akan bertindak, maka umat itu dipanggil untuk tunduk dan taat kepada hukum dan keadilan Tuhan. Supaya mereka dapat melihat, supaya mereka dapat merasakan, supaya mereka dapat mengalami apa yang telah dan apa yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika firman ini datang kepada kita hari ini, maka ini juga adalah janji Tuhan, firman Tuhan tentang kedatangannya kembali di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kedatangan Tuhan kapan, seperti apa, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan hanya sedang mengingatkan kita terus-menerus untuk menantikan Dia di dalam iman, untuk menantikan Dia di dalam pengharapan, untuk menantikan Dia di dalam sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau mengingat lamanya bagaimana dulu ketika Tuhan Yesus Kristus berjanji kepada para murid-murid dan orang-orang yang datang kepadanya bahwa Dia akan kembali, dan hingga hari ini belum dinyatakan. Tetapi ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk terus semakin mempersiapkan diri, menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita.
waktu yang disediakan Tuhan bagi kita untuk menantinya, untuk menyambutnya, untuk terus memperbaiki diri, mengolah diri, bersungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hari ini, di zaman ini, di waktu penantian ini adalah waktu yang terbaik, menjadi golden time bagi setiap orang untuk terus-menerus melakukan, untuk bersungguh-sungguh melakukan, untuk terus menguji kesetiaannya kepada Tuhan di tengah banyaknya dinamika pergumulan di era ini, di zaman ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Taati hukum, hukum Tuhan, kehendak Tuhan, cinta kasih Tuhan, itu yang harus kita hidupi. Dan keadilan, keadilan Tuhan telah dinyatakan bagi kita, maka nyatakan jugalah keadilan itu bagi dirimu dan bagi sesamamu. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Menjadi hukum dan keadilan yang terus kita gumuli di sepanjang waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapa yang akan ikut ke dalam kerajaan Allah yang akan dinyatakan, kerajaan kekal itu adalah orang-orang yang didapati Tuhan kelak, tetap hidup di dalam imannya, tetap sungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan, tetap sungguh-sungguh melakukan keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, sebagai golden time, sebagai kesempatan yang berharga, sebagai waktu yang amat-amat berharga bagi kita yang masih hidup hingga saat ini, maka teruslah persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kapanpun itu, maka kesiapsediaan menjadi hal yang harus terjadi di dalam diri kita. Tidak ada lagi perkataan, oh saya belum siap, saya belum sanggup, saya belum melakukan apa-apa. Karena itu hari ini, saat ini, ketika Tuhan nyatakan firman ini bagi kita, dikatakan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sebentar lagi menurut waktu Tuhan. Kapan itu? Waktu yang terbaik itu adalah keputusan Tuhan. Manusia hanya bertanya, merenung, dan sampai di situ saja. Tetapi tugas kita adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Yesus Kristus, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika hari ini firman ini dinyatakan bagi kita, itu artinya Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu peduli bagi kehidupanmu, supaya jangan satu orang pun yang tertinggal, tetapi semua ikut bersama-sama di dalam arak-arakan sukacita besar, sukacita surgawi, sukacita kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari hiduplah menurut kehendaknya hari ini, esok, dan untuk seterusnya. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, selagi Tuhan memberikan waktu yang penuh dengan berkat ini bagi kita, mari kita menghargainya. Berkat yang luar biasa ini, sola gracia ini adalah kemurahan yang teramat besar bagi kita sebagai kesempatan untuk terus semakin mendekat kepada Dia, semakin menyatu kepada Dia, semakin terus menerus meneladani kesempurnaan Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah mengajarkan kepada kami untuk melakukan hukum-Mu dan keadilan-Mu. Karena Engkau akan datang segera, waktu-Mu akan segera tiba. Bapa di dalam sorga,
ketika Engkau memberikan waktu, ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami masih terus bernapas di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengenal kehendak-Mu, senantiasa mengerti keadilan-Mu, dan bersungguh-sungguh melakukannya. Kuatkan kami Tuhan, jangan biarkan kami hidup di dalam kelemahan, jangan biarkan kami jatuh di dalam kerapuhan kami, tetapi biarlah kami diteguhkan, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, ketika kami akan menjalani hidup satu hari ini, biarlah hati kami terus diingatkan untuk melakukan kehendak-Mu, bersungguh-sungguh melakukan apa yang baik, apa yang adil, apa yang benar, seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan hidup kami ini menjadi puji-pujian dan kemuliaan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, Tuhan tolong Engkau menghadirkan hikmat bagi kami, agar kami dapat memenangkan setiap pergumulan, setiap perjuangan. Berkati Tuhan di tengah-tengah pergumulan ekonomi, di tengah-tengah pergumulan keluarga, di tengah-tengah pergumulan pekerjaan, usaha, bisnis. Biarlah Tuhan memberkatinya, dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memetik buah manis dan menikmatinya di dalam sukacita dan hati yang bersyukur. Kami bermohon kepadamu bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolong Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan iman yang teguh dan pengharapan yang hidup, bahwa kesembuhan adalah datangnya daripadamu. Dan biarlah hati kami terus beria-ria memuji memuliakan Engkau, menantikan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, Horas.